Tiada perjuangan tanpa pengorbanan, dan jangan mengenal tua waktu untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam dan semangat berjumpa dengan channel YouTube Semangat Kang Purkon. Baik sahabat, pada kesempatan ini saya akan mengupas tentang story atau perjalanan hidup saya dengan judul Mantan Birokrat Kepresidenan Hijrah Jadi YouTuber. Sahabat Kang Purkon, sebelumnya saya mengupas story ini, saya mohon agar channel ini di like, di subscribe, di share, dan ditonton nanti untuk video lainnya. Sahabat Kang Purkon, perlu saya sampaikan bahwa sebelum saya pensiun sebagai PNS di lingkungan kepresidenan, saya mengarang beberapa buku biografi saya. Jumlahnya ada 7 buku, diantaranya 1, Langkah Anak Desa Hingga Istana Kepresidenan, 2, Dari Desa ke Istana, yang ketiga, 36 tahun mengabdi kepada negeri di lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Yang keempat, Penjual tahu peletok masuk Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat. Tak kubayangkan sebelumnya saya bisa masuk Gedung Putih. Ini rahasia Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima ini tentang kiprah dari pimpinan saya. Tidak bisa sebut namanya, hanya judulnya saja. Penggagas Dengar Yang Muda. Pemimpin Partai Zaman Wow dan penggagas Dengar Yang Muda. Di sekitar berita website sekitar kabinet. Selain itu juga saya sebelumnya telah mempelajari beberapa pengalaman dari para YouTuber senior seperti dari Atta Halilintar, Ria Ricis, dan lain sebagainya. Mereka itu terjun ke dunia YouTube itu, kalau tidak salah, dari tahun 2016. Nah, dan saya pun waktu itu suka mengirim-ngirim juga ke YouTube tentang nyanyian, laguan, ya. Jadi sekarang baru setelah saya pensiun dari PNS di lingkungan kepresidenan, saya serius mempelajari tentang dunia YouTuber itu, karena dunia YouTube itu adalah profesi bagi yang ingin menjalankannya dengan serius. Saya pernah menonton video YouTuber dari beberapa seperti tadi yang saya sebutkan. Selain itu juga saya mempelajari tentang teori-teori untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses, dari YouTube pemula hingga YouTuber senior alias kenamaan. Akhirnya saya tertarik untuk ke dunia YouTuber walaupun usia saya sudah senior 60 tahun. Akhirnya saya dengan modal semangat saja saya mempelajari YouTube. Namun sayangnya dalam saya mempelajari YouTube ini, keluarga saya, baik itu istri maupun anak-anak putra-putri saya, serta teman sahabat saya sendiri kurang begitu mendukung dengan aktivitas saya ini. Entah kenapa, mungkin juga dikarenakan bahwa saya tidak akan mampu untuk belajar YouTube, atau karena dunia YouTube itu biasanya khusus untuk yang para milenial muda. Tapi bagi saya itu merupakan suatu tantangan, semangat, motivasi
agar saya lebih semangat lagi. Akhirnya saya dengan bermodalkan uang THR, tunjangan hari raya, saya mencoba membeli beberapa peralatan ya, karena uang THR itu sebagian untuk lebaran dan sebagian untuk beli peralatan. Jadi saya beli peralatan seperti mic, gimbal dan dan lain-lain lah, termasuk kostumnya. Dan juga setelah saya mendapat gaji yang ke-13 juga, saya sebagian uangnya dipergunakan lagi untuk melengkapi peralatan tersebut. Seperti saya bikin studio mini dan peralatan untuk rekaman lainnya. Jadi saya lillahi ta'ala aja, dengan menggunakan semangat aja ya. Jadi saya eksis, saya harus menjadi YouTuber. Namun dalam pelaksanaannya saya serba sendiri, istilahnya one man show lah. Saya nge-vlog sendiri di jalan, di luar, tanpa ada bantuan ya. Malahan ada teman-teman yang menanya, mana adminnya, mana kameramennya. Saya bilang saya belajar sendiri aja, karena saya pernah punya pengalaman atau khusus waktu saya di Biro Pes Media. Saya telah mengikuti berbagai kursus. Jadi dengan modal kursus itu saya mungkin bisa dipraktikkan sekarang. Adapun kursus-kursus yang telah saya jalani, diantaranya kursus fotografer di LKBN Antara, kursus membuat berita juga di LKBN Antara, kursus reporter di TVRI, kursus video di kantor Biro Pes sendiri, dan kursus beberapa penulisan berita lainnya. Jadi dengan bermodalkan itu saya akan mencoba kita bergerak sendiri, one man show. Adapun nge-vlog yang telah kita lakukan, saya kadang-kadang mencoba di jalan, di tempat-tempat kuliner, dan di tempat-tempat olahraga. Alhamdulillah, akhirnya biarpun saya one man show, saya selfie sendiri, akhirnya hasilnya cukup lumayan. Sehingga bagi saya ini untuk lebih semangat lagi. Mungkin nanti kalau memang sudah ada hasilnya, ya saya juga ingin merekrut tenaga admin dan tenaga yang tahu IT lainnya. Namun bagi sekarang ini saya bermodalkan pengalaman saya sendiri aja. Dan juga nanti dalam prakteknya kita akan membuat beberapa konten yang kita akan kita lakukan nanti. Kita kontennya ya selain olahraga, menyanyi dan kuliner, itu untuk di lapangan, di outdoor. Untuk di studio kontennya saya bikin Kang Purkon Story dari perjalanan hidup saya. Di sini saya akan membahas ke-7 buku ini satu persatu, karena kalau mungkin satu buku ini bisa 4 kali tayang, 4 kali session ya. Jangan, tujuannya agar ada benang merahnya lah. Jangan gagal paham nanti di buku ini. Selain itu juga saya akan membuat channel tentang bincang-bincang santai. Bincang-bincang santai itu kita akan mengajak semacam podcast. Di situ bincang-bincang santai kita mengajak para pensiunan. Kita di situ pensiunan bicara apa kata pensiunan, karena banyak orang pensiunan itu yang masih banyak pengalamannya yang bisa kita manfaatkan, yang menjadi motivasi kita. Di situ kita akan dipanggil untuk menjadi
narasumber, dan juga dari yang berprestasi ya, berprestasi juga. Kita akan orang berprestasi yang bisa mengangkat nama baik dirinya, termasuk keluarganya, termasuk lingkungannya, akan saya panggil juga sebagai narasumber. Dan juga kita juga akan mencoba membuat channel tentang bongkar biografi sang papa. Ya, itu juga mungkin dari keluarga saya nanti sebagai hostnya, dia akan menyanyikan kepada saya sendiri tentang biografi saya sendiri. Selain itu, saya akan menceritakan juga tentang perjalanan hidup dari karir saya sendiri. Walaupun kita waktu itu masih Kasubag, kepala bagian, kepala biro atau asdep atau kapusdatin. Karena sejak saya menjadi kepala subbagian, saya pernah 3 kali menjadi kepala subbagian, yaitu kepala subbagian kewartawanan, kepala subbagian pemberitaan, dan kepala subbagian analisa berita. Di situ kita meliput kegiatan presiden, dari Presiden Soeharto hingga Presiden waktu itu Megawati. Nah, itu untuk Kasubagnya. Di situ kami meliput kegiatan baik di dalam kota maupun di luar kota dan di luar negeri juga. Jadi di situ nanti akan kami sampaikan pengalaman yang telah kami lakukan ya, sebagai tentunya sebagai Kasubag kewartawanan. Di situ saya mengkoordinir wartawan waktu zaman Pak Harto itu bagaimana. Itu waktu itu kan istilahnya wartawan masih masih ada kekangan ya, kebebasan presnya belum ada. Setelah Gus Dur ada kebebasan pers, itu nanti akan saya ceritakan. Termasuk peliputan juga, peliputan di daerah maupun peliputan di luar negeri dan peliputan di dalam negeri. Nah, terus mengenali analisa berita, bagaimana membuat analisa berita yang baik, yang mana hasilnya dilaporkan kepada presiden. Terus mengenai pemberitaan juga udah. Selanjutnya juga waktu saya menjabat jadi kepala bagian sosial dan budaya Sosbud, nanti saya akan ceritakan juga pengalaman-pengalaman seperti itu. Waktu itu saya membawahi 3 Kasubag ya, Kasubag sosial, Kasubag kesehatan, dan Kasubag budaya. Sosial, budaya, kesehatan, dan pariwisata. Nah, di situ juga saya akan menceritakan pengalaman saya di mana saya mengadakan kunjungan kerja atau evaluasi atau pemantauan kepada dinas sosial yang ada di daerah, bagaimana itu juga saya akan berserta. Dan juga setelah itu, sejak saya menjadi Kapusdatin, Kepala Pusat Data dan Informasi di Kabinet, ini banyak sekali. Ini semi politis ya, karena waktu itu zamannya Presiden Pak SBY dan seskapnya waktu itu Pak Dipo Alam. Ya, di Pusdatin ini kami sebagai Kepala Pusdatin ditugaskan bersama staf ahli komunikasi Pak Darmaji waktu itu, ditugaskan untuk membuat forum itu kalau sekarang Desimpol lah, artinya gantian Desimpol, desinformasi. Jadi kami menjalankan studi banding dengan Pak Darmaji ke Kominfo, dan juga kita belajar juga di tempat-tempat negara lain melalui YouTube. Akhirnya dibentuklah suatu tim Desinfo yang anggotaannya dari karyawan yang ada di kabinet yang penuh potensial dan pengalaman sudah dibentuk, dan kita bekerja langsung baik itu di dalam Desinfo sendiri maupun keluar, mengadakan pemantauan dengan luar. Desinfo kita memperkenalkan tentang seskap itu makanan apa atau binatang apa, karena banyak yang tidak tahu dengan seskap. Taunya seskap itu sekretariat kabupaten. Nah, itu nanti akan saya jelaskan secara detail dalam sesi yang berikutnya. Karena
pada waktu zamannya Pak SBY itu banyak masukan kritikan-kritikan melalui media sosial. Di situ tim kami itu mengcounter berita-berita itu dan meluruskannya. Terkadang untuk lebih percaya lagi narasumbernya yang bermasalah, misalkan ada kasus pendidikan, langsung dibawa ke Desinfo, Menteri Pendidikannya untuk memperjelaskannya, biar nanti masyarakat termasuk yang bukan yang oposisi yang tidak berkenan dengan pemerintahan SBY bisa meyakininya. Yaitu di luar pun kita mengadakan media visit ke provinsi-provinsi dan kabupaten. Di situ kita mengundang semua humas, baik humas provinsi maupun humas kabupaten. Di situ kita memperjelaskan tentang instansi Sekap itu dan websitenya juga, karena website kita dulu saya diberi tagline terkini dan terpercaya. Terkini, kenapa terkini? Karena beritanya terlalu update terus setiap hari. Kita tidak menyadur berita lain, karena kita langsung dari sumbernya presiden dan para menteri yang dipanggil oleh presiden. Terpercayanya karena itu yang menyampaikannya itu langsung sendiri dari presidennya, dari sumbernya. Jadi tanpa terkadang juga melalui juru bicara. Jadi terkini dan terpercaya. Jadi disitulah kami dalam media visit itu memperjelaskan keberadaan instansi Sekap. Jangan sampai orang tahunya Sekap itu bahwa Sekap itu adalah Sekap kabupaten. Jadi ternyata saat ini Sekap kabinet. Itu disitu dijelaskan strukturnya juga, dan juga tentang website kita. Di situ kami juga mengadakan kunjungan juga ke media yang punya nama di daerah provinsi atau kabupaten banyak kerja, dan sharing juga, termasuk sharing dengan humas provinsi dan kabupaten. Bila ada berita-berita yang perlu dipublikasikan lewat media, kami terima, termasuk yang punya kami juga beritanya banyak yang diupload, yang diambil untuk berita dari daerah. Itu yang telah kita lakukan bila media visit. Dan juga kita mengadakan diskusi tentang mungkin tentang bagaimana sih program kerja yang ada di presiden ini, karena mungkin dianggapnya kami lebih tahu tentang keberadaan di lingkungan kepresidenan. Di situ banyak pertanyaan-pertanyaan, termasuk bagaimana cara ingin meliput acara presiden di istana. Itu bukan kami tanggapi, karena saya juga pernah pengalaman di situ. Akhirnya di situ banyak respon yang bagus yang bagus. Terus akhirnya kita juga telah saya rotasi ke Asdep Humas Protokol. Program media visit ini tetap saya lanjutkan dengan program kerja yang ada di Asdep Humas dan Protokol kami ini. Kami tetap mengadakan media visit kepada provinsi-provinsi yang belum dikunjungi Desinfo, karena desinformasi itu sedikit agak berkurang mungkin di sini. Jadi akhirnya tidak berlanjut karena ganti pemerintahan pada pemerintahan Jokowi dan juga sekada lain. Namun tetap yang sepertinya media visit tetap diteruskan sampai saya pensiun. Itu selanjutnya mungkin saya juga punya pengalaman juga waktu saya jadi asisten staf khusus presiden. Di situ juga akan saya sampaikan. Mungkin hanya ini pengalaman-pengalaman yang perlu saya sampaikan nanti di channel saya ini dengan konten-konten yang tadi saya sebutkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti kita akan tayangnya
per session. Mungkin pertama dari buku dulu, terus dari pengalaman kerja, dan dari sejak saya pensiun itu kita terjun ke dunia ini gitu ya. Jadi sekian, terima kasih. Mohon jangan lupa video ini untuk di like, di subscribe, dibunyikan lonceng sebagai tanda komunikasi, dan di share ke tempat lain. Sekian, terima kasih. Saya Apel Setiawan. Bungkus.